Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyanti dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Islam dan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf dalam perspektif pajak dan sistem kapitalis. Adapun pembahasannya ada antara lain biografi Abu Yusuf, karya Abu Yusuf, pemikiran teori ekonomi menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi kapitalis, dan kesimpulan. Biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, lahir pada tahun 113 Hijriah atau 732 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor atau pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan yang pada gilirannya membawa kepada hancuran pada tahun 750 Masehi. Perjalanan pendidikan Abu Yusuf. Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Di antaranya Jalil Adsa bin Al-Sa'di, seorang tabi'in senior yang memiliki keahlian di bidang fikih dan hadis. 2. Al-A'mas yang nama lengkapnya Sulaiman bin Mahran. 3. Hisam ibnu Urwah al-Asadi al-Madani. Beliau adalah ulama hadis yang sangat terkenal pada masanya, serta termasuk dalam sabaqat para tabi'in yang banyak melahirkan murid, terutama para ulama Hijaz seperti Al-Zuhri, Imam Malik, dan lainnya. Abu Ishaq al-Saibani, Sufyan al-Thauri, seorang imam yang ahli dalam bidang hadis. Beliau juga salah seorang mujahid besar yang mempunyai pengikut dan pengaruh yang amat besar. Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abi Layla, beliau dikenal sebagai mujahid yang berpegang kepada ra'yu dan pernah menjabat hakim di Kufah selama 33 tahun, yaitu sejak masa Bani Umayyah sampai beberapa masa pada Daulat Bani Abbasiyah. Kecenderungan tersebut selalu memacu beliau untuk lebih giat menimba ilmu pengetahuan dari beberapa tokoh yang hidup pada masanya. Dan hal ini pula yang mendorongnya untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis, meskipun dalam perjalanan pendidikannya harus bekerja, mencari nafkah karena kelemahan ekonomi orang tuanya. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Abu Hanifah bahwa Abu Yusuf adalah seorang yang sangat kuat hafalan dan ilmunya. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun dan masih berkomitmen untuk tidak berkomunikasi dengan jabatan pemerintahan, terutama jabatan kehakiman, seperti prinsip Abu Hanifah. Di samping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Karya-karya Abu Yusuf diantaranya: 1. Kitab Al-Athar, suatu narasi dari berbagai tradisi periwayatan hadis. 2. Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla, yang isinya mengulas mengenai perbandingan fikih. 3. Al-Asar, merupakan suatu narasi dari berbagai tradisi. 4. Kitab Al-Rad ala Siyar al-Auza'i, yang merupakan suatu kitab bantahan terhadap Al-Auza'i atau seorang ahli hukum yang dikenal di Suriah mengenai hukum peperangan.
5. Al-Jawami merupakan buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khalid yang berisi tentang perdebatan mengenai ra'yu dan rasio, dan hasil penulisan kembali yang dilakukan oleh para muridnya yang diteruskan melalui generasi penerusnya. Misalnya kutipan dari buku Abu Yusuf berjudul Kitab al-Hiyal atau kitab perangkat-perangkat hukum yang ditulis kembali oleh salah seorang muridnya, Al-Saibani, dalam buku berjudul Kitab al-Makharij fi Ilhiya. Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya atau dalam kitab Al-Kharaj. Hal ini terlihat dari pembahasan selanjutnya tentang jizyah yang hanya diberlakukan untuk orang-orang non-muslim, serta pembahasan mengenai status sosial, hak dan kewajiban penduduk non-muslim di negara Islam. Selain itu, pada bagian akhir membahas hudud, gaji pegawai pemerintah, fiskal, devisa negara, kesejahteraan non-muslim, dan lain sebagainya. Kitab karya Abu Yusuf diberi nama Al-Kharaj didasarkan kepada pemilihan persoalan mayoritas yang dibahas dalam kitab tersebut, yaitu pajak, jizyah, serta terinspirasi dalam penjelasan tentang beberapa persoalan yang menjelaskan tentang administrasi pemerintahan. Pada zaman Abu Yusuf, asumsi yang berkembang adalah apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Dapat dipastikan bahwa konsep ekonomi makro tidak ditemukan dalam Al-Kharaj karya Abu Yusuf dan juga belum dikenal di dunia barat sampai beberapa abad pasca Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf, elemen dalam perekonomian adalah al-mustarakat al-diniyah atau komunitas yang menganut agama samawi dan agama ardi, dan mustarakat al-mudun atau komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan atau komunitas masyarakat dagang. Dalam melakukan restrukturisasi sistem perekonomian negara Baghdad, ada beberapa mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yaitu A. Menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqasamah, B. Membangun pemahaman fleksibilitas sosial, C. Membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Abu Yusuf memberi interpretasi yang jelas tentang aturan Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketika engkau mengambil setiap barang rampasan, 1/5 darinya adalah milik Allah dan Rasulullah, saudara-saudara dekatnya, anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir. Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf 1/5 tersebut menurut riwayat Qais bin Muslim yang diriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah dibagi menjadi 3, yaitu untuk Nabi atau para khalifah penggantinya setelah beliau wafat, untuk keluarga terdekat, dan untuk kelompok anak yatim, fakir miskin, dan musafir. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukannya. Pendapat Abu Yusuf ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, diriwayatkan dari Abdu al-Rahman bin Abi Laila dari Hikam bin Utaibah yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah harga pernah melambung tinggi, sehingga sebagian masyarakat mengadu kepada Rasulullah dan meminta agar Rasulullah membuat ketentuan tentang penetapan harga ini. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canon of taxation. Di sisi lain, Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkannya. Ia menyatakan, dalam pandangan saya,
Sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling cepat untuk menghindari kezaliman terhadap para pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian secara proporsional. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad. Tidak boleh ada sub atau ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, pengusaha infrastruktur, dan pemilik informasi. Asimetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith. Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Prinsip pasar bebas. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan ekuilibrium dalam masyarakat di mana nantinya akan menghasilkan upah yang adil, harga barang, price yang stabil, dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah, full employment. Kesimpulan, menurut Abu Yusuf, untuk penentuan situasi pajak yang menetapkan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang yang pasti akan membebani para pembayar pajak, dan hal itu dapat mengganggu kepentingan keuangan publik. Abu Yusuf menekankan bahwa metode penetapan pajak secara proporsional dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak tanah dan di sisi lain mendorong para petani untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga atau price intervention bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekankan dan merugikan konsumen. Dan sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik private atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.